رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, pemirsa channel Hidup Berkah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam ini kita berjumpa lagi pada tetap pada rubrik ruqyah ya, pada channel Hidup Berkah. Pada kesempatan malam ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik ya, tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, yang istilah dalam dunia medis ini ada istilah autisme, anak-anak autis ya. Jadi autisme itu adalah gangguan ya perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderita dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Ya. Di samping itu, autisme juga menyebabkan gangguan perilaku dan membatasi minat dari penderitanya. Jadi ada keterbatasan berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang yang lain. Nah, sahabat Hidup Berkah yang dirahmati Allah, sampai pada saat ini penyebab utama atau penyebab pasti dari masalah autisme itu ya, ini belum diketahui secara jelas, secara pasti ya. Tetapi dari hasil penelitian menyebutkan bahwa kelainan yang kelainan ini ya, kelainan atau autisme ini berkaitan erat dengan adanya faktor genetik dan lingkungan sekitar. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas ya bersama kita ya, narasumber kita Ustadz Lukman. Nanti kita akan melihat bagaimana autisme itu menurut kacamata ruqyah ya. Penyebabnya apa sih autisme itu dari sisi ruqyah ya. Kemudian dalam Islam apakah ada terapi khusus untuk penderita autisme? Nah, sudah bergabung bersama kita ya, Ustadz Lukman. Assalamualaikum Ustadz Lukman. Salam. Sehat nggak Ustadz nggih? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya. Untuk pemirsa, untuk sahabat channel Hidup Berkah yang dirahmati Allah, langsung saja ya kita berikan kesempatan pada malam hari ini pembahasan kita tentang penyebab autisme dari sisi ruqyah akan disampaikan oleh Ustadz Lukman. Untuk itu waktu sepenuhnya kami persilakan pada Ustadz Lukman. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa annahu kana yauduna birijali minal insi yauduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Kalau Allah Ta'ala berkitab bil karim wa annahu kana rijalun minal insi yauduna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Rabbi inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Sahabat hidup berkah channel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atas segala karunia-Nya yang berupa taufik dan hidayah, sehingga sampai saat ini kita masih dapat melakukan aktivitas, termasuk di dalamnya adalah menambah keimanan kita. Salawat dan salam semoga Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad SAW. Semoga tercurah pula kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa teguh dalam pendiriannya untuk senantiasa melakukan ketaatan, menjalankan syariatnya, dan mendakwakannya sampai akhir zaman. Sahabat hidup berkah jannah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini yang masih di dalam bulan Muharram, kita akan mengkaji tentang penyebab autisme menurut Ruqyah. Tadi telah disampaikan oleh pembawa acara bahwa autisme menurut medis atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan penderitanya dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Sehingga gangguan itu bisa menyebabkan gangguan perilaku, termasuk membatasi minat dari penderitanya. Dan menurut penelitian dokter dari pakar-pakar di bidangnya bahwa autisme itu tidak ada obatnya, artinya masih diperdebatkan. Jadi tidak ada obat pastinya. Tetapi di kalangan medis yang penting bagaimana anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti ini, yang autis seperti ini, bisa menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cenderung bisa adaptasi seperti itu. Seperti itu. Adapun kalau kita menurut medis bahwa autisme itu bisa macam-macam sebabnya. Antara lain kalau dari jenis laki-laki dan wanita, cenderung anak-anak yang terkena gangguan autisme itu cenderung banyak didominasi oleh anak-anak laki-laki dibanding wanita. Dan kita pun melihat di lapangan juga seperti itu. Terus juga menurut medis itu juga karena gangguan genetik. Jadi kalau bapaknya atau ibunya atau mbaknya atau atas-atasnya ada yang autisme, cenderung seperti itu. Terus juga bisa karena gangguan prematur. Jadi kalau bayi itu sudah lahir kurang lebih 26 minggu atau kurang, itu menurut medis sebagian bisa kena gangguan autisme. Juga anak-anak yang cenderung lahir kembar, tidak semuanya anak kembar seperti kena autisme, tidak, tetapi anak-anak yang dilahirkan dalam kondisi kembar, proses kelahiran yang kembar, itu juga
bisa cenderung memunculkan gangguan autisme. Juga karena faktor usia di dalam lahir, di dalam kehamilan. Cenderung kalau medis, umur 40 berapa, 50 berapa itu hamil, itu cenderung seperti itu. Walaupun di lapangan datanya masih sedikit sekali. Terus kemudian juga karena perjalanan dari sang ibu pada waktu proses kehamilan, mungkin sering mengkonsumsi miras atau minum-minuman yang beralkohol, atau sering minum minuman obat-obat yang kaitannya dengan obat-obat epilepsi dan sebagainya. Itu semua yang saya sebutkan tadi adalah sebagian menurut kata medis. Seperti itu. Nah, kita sebagai Muslim antara medis dengan ruqyah itu tidak perlu kita perdebatkan, tapi itu saling melengkapi seperti itu. Jadi saling melengkapi. Supaya apa ya? Supaya lebih komprehensif di dalam melihat autisme dalam pandangan kita. Karena kita juga sebagai Muslim, nuansa keilmuan itu harus kita ambil juga. Akan tetapi kita juga tidak bisa menafikan faktor-faktor yang non medis, faktor-faktor yang kaitannya supranatural. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana kaitannya autisme kalau dilihat dari kacamata ruqyah? Seperti itu. Nah, kita ataupun tim-tim kita pada waktu menangani pasien-pasien, klien-klien yang dari kalangan anak-anak, bahwa di lapangan itu cenderung bahwa anak-anak yang autis itu ternyata juga ada faktor-faktor X, faktor-faktor di luar medis. Faktor-faktor di luar medis seperti itu. Dan itu banyak sekali. Malah beberapa hari yang lalu kita juga menangani kasus seperti itu, umur 18 tahun, kemudian autis. Pada waktu kita diagnosis, ternyata dari keluarganya, dari ibu bapaknya ada indikasi yang benar-benar non medis. Antara lain apa? Itu pada waktu orang-orang ada gangguan autis di lapangan, pada umumnya orang-orang tersebut itu dari bapak atau ibunya atau dari leluhur-leluhurnya itu biasa melakukan praktek-praktek ritual. Jadi praktek-praktek ritual bisa berupa praktek ritual yang kaitannya mungkin dengan pesugihan, ya. Mungkin kalau kita mendeteksinya, kalau mungkin dari ibu atau langsung mungkin tidak. Tapi dari jalur bapak atau ibu atau mbak atau ibunya kadang-kadang yang melakukan ritual pesugihan. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Terus kemudian juga bisa terjadi karena yang kedua, faktor si ibu itu pada waktu kehamilan, pada waktu hamil itu ada indikasi terkena sihir. Jadi terkena sihir. Entah sihir yang kaitannya dengan sihir marot, yang kaitannya dengan urusan sakit, atau sihir yang kaitannya
dengan sihir tafrik yang kaitannya dengan perceraian, atau sihir junun yang kaitannya dengan kegilaan, atau sihir-sihir yang lain. Jadi ada masa pada waktu ibunya hamil itu ada indikasi ibu itu terkena sihir. Seperti itu. Makanya pada waktu di lapangan kita sering menangani, kita sering menanyai ya, pada waktu seperti itu. Ya, hendaknya pada waktu hamil apa yang dirasakan, apa yang dialami. Ternyata mengalami gangguan sihir seperti itu. Jadi ini juga bisa berdampak kepada janin yang ada di dalam kandungan si ibu. Ya, jadi kandungan yang ada di dalam perut ibunya seperti itu. Ya. Termasuk juga bisa kaitannya dengan ain. Ya. Ain itu apa ya? Tatapan orang yang hasud, orang yang iri, dengki, seperti itu. Terus bisa juga yang ketiga, dampak dari perilaku negatif dari orang tuanya, baik ibunya atau bapaknya, terutama si bapak ini, si ayahnya. Mungkin pada waktu mudanya si ayahnya, atau pada waktu masa-masa kehamilan, sang ayah itu mengamalkan tirakat-tirakat, ilmu-ilmu, ritual-ritual yang berkaitan dengan, bisa kaitannya dengan kesaktian, ya, kekebalan, ya, anti sajam, anti senjata tajam, anti api dan sebagainya. Nah, perilaku-perilaku seperti ini juga bisa mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungan si ibu. Makanya ini pada waktu di lapangan kita sering mendapatkan nasihat dari orang-orang tua dulu. Pada waktu istri itu hamil, perilaku ketaatan kita, kesolehan kita itu harus banyak dan tambah ditingkatkan. Dengan harapan si jabang bayi nanti yang lahir dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat walafiat, jadi anak yang soleh, anak yang sehat lahir dan batinnya. Seperti itu. Juga bisa pada waktu si ibu itu hamil, si bapaknya itu melakukan ritual ilmu-ilmu penerawangan supaya bisa melihat ini, melihat itu, melihat benda-benda yang hilang, ya, melihat makhluk-makhluk gaib dan sebagainya. Nah, ritual-ritual seperti itu kan minta tolong sama jin, ada kolaborasi dengan jin. Ya. Ya. Terus kemudian juga bisa melakukan kanuragan yang kaitannya mungkin pukulan jarak jauh, dan ada yang di pencak-pencak silat tertentu itu ada yang pukulan jarak jauh dan sebagainya. Terus mungkin dari orang tuanya bisa ibunya atau terutama bapaknya pada waktu si istri mengandung punya ajian-ajian yang bernuansa magis, mungkin ajian pelet, ya, menunjukkan orang lain, ajian yang kaitannya dengan pesona, dan ini semua di lapangan ada banyak. Artinya banyak itu ya kita sering menjumpai di masyarakat seperti itu. Walaupun di era yang
sudah modern seperti ini. Kajian yang kaitannya dengan pesona, terus kemudian kewibawaan, supaya di kantornya, di lingkungannya dia kelihatan berwibawa, kelihatan gagah, kelihatan tampan, kelihatan cantik, itu seperti itu. Jadi, dan ini banyak sekali. Kemudian apa kaitannya dengan magis untuk melejitkan karier dan jabatan. Ini kita sering menjumpai orang-orang yang datang, orang pinter, paranormal, dan orang-orang tertentu, dan di situ tujuannya bagaimana ini, misalnya gitu. Bagaimana supaya karier saya itu cepat melejit dan selalu naik jabatan seperti itu. Kemudian pulang dibawahi ini, dibawahi itu, disuruh nanam ini, disuruh nanam itu, pakai ritual ini, pakai ritual itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu semua sekali lagi ada dengan bangsa jin. Nah, jadi munculkan kewibawaan, kekebalan pesona dan sebagainya. Jadi haibahnya itu bukan karena ketaatan kepada Allah, ketundukan, bukan karena air wudhu, bukan karena kesolehannya, bukan karena kebaikan kepada teman, tolan, lingkungan, bukan. Tapi ada nuansa minta tolong kepada orang-orang pinter, para dukun, para normal. Di dalam kacamata ruqyah itu banyak mendatangkan mudarat besar. Nah, mudarat besar itu bukan hanya mengenai dia sendiri. Kalau dia sendiri sudah jelas, ya, ada yang berdukun, normal, kemudian menanyakan tentang sesuatu, maka tidak diterima ibadahnya 40 hari 40 malam. Baik sedekah bima qala, tapi kalau dia percaya terhadap yang dikatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia termasuk orang yang ingkar, orang yang kufur kepada apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Seperti itu. Dan ingat bahwa bangsa jin pada waktu dimintai tolong dengan ritual ini, dengan ritual itu tidak akan mau memberikan fasilitas, tidak akan mau memberikan bantuan, kecuali dengan mereka memberikan sesajen-sesajen atau ritual-ritual. Dan itu jin pun walaupun sudah diberi sesajen-sesajen, namanya jin yang jin kafir, mereka tetap ingin tidak gratisan. Pasti minta ganti. Kalau bahasa kita bisa minta tumbal dan sebagainya. Jadi minta kepada manusia itu minta ganti. Dan itu bisa mengenai kepada dirinya sendiri atau anak cucunya. Dan di lapangan itu banyak sekali. Seperti itu. Makanya kita sebagai muslim harus benar dijaga akidah kita, tauhid kita, bahwa kita sudah bersaksi Allah, kita sudah mengikrarkan janji kepada Allah, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Jadi kita hanya kepada Allah menyembah, dan kepada Allah minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku mengabdi, aku menyembah, dan hanya kepadamu aku mohon
pertolongan. Ya. Jadi hal seperti ini, karena itu, bila kalau ada saudara-saudara kita yang mau melakukan hal seperti itu, harus pikir 1000 kali lagi bahwa dampaknya itu adalah dampak dunia dan akhirat seperti itu. Jadi saya kira itu sebagai pengantar sahabat hidup berkah channel yang dimuliakan oleh Allah tentang penyebab-penyebab ya, autisme dalam kacamata ruqyah. Ini juga ada tambahan proses pada waktu kita hubungan suami istri. Insya Allah ini harus dijaga. Ya. Kalau ada yang salah, cepat istighfar kepada Allah. Tentunya apa? Itu antara menjaga etika pada waktu hubungan suami istri. Antara lain tidak melakukan hubungan suami istri dan laki-laki kepada wanita dalam kondisi datang bulan. Tidak mendatangi, dari belakang. Tidak melakukan hubungan suami istri, dalam keadaan bermaksiat. Dalam bentuk, mungkin dengan minum alkohol, minum minuman keras, atau dengan melihat gambar-gambar atau film-film. Jadi di lapangan yang ditangani oleh guru-guru kita ternyata bahwa peranan-peranan seperti itu hal yang maksiat-maksiat dosa yang dilakukan pada waktu proses hubungan suami istri itu juga bisa mempengaruhi. Seperti itu bukan berarti itu 100% seperti itu, tapi banyak terjadi juga dikarenakan seperti itu. Makanya diajarkan dalam Islam hampir seluruh amalan itu ada doanya, termasuk pada waktu melakukan hubungan suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat kita sampaikan sebagai mukadimah pengantar. Mungkin ada yang ditanyakan, di-sharingkan, dipersilakan. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi sahabat hidup berkah channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata dari sisi kacamata ruqyah ini yang hal-hal yang berkaitan dengan faktor penyebab dari autisme itu hampir mirip ya, hampir sama, yaitu ada juga faktor dari genetik atau keturunan yang sudah dijelaskan tadi itu bagaimana ternyata perilaku orang tuanya ini juga berdampak ya, berpengaruh pada anak nantinya seperti itu. Ini ada pertanyaan Ustaz. Jadi ketika sudah terjadi ya, ketika mempunyai anak yang menderita autisme, nah ini bagaimana teknis pengobatan yang dilakukan dengan metode ruqyah syariah? Monggo dijelaskan. Iya. Jadi kalau sudah terjadi bagaimana? Satu yang jelas, setiap kita punya salah. Jadi si bapak sama ibu itu tingkat ketaatannya yang jelas ditingkatkan. Kemudian banyak istighfar kepada Allah, tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan jalan seperti itu juga nanti diruqyah, entah ruqyah mandiri atau diruqyahkan. Itu sekian persen gangguan autisme itu akan berkurang. Nah, jadi bentuknya apa? Autisme itu yang kita pernah kemarin yang kita pernah hadapi itu antara lain gangguan sulit bicara, menulis, membaca, ya, kesulitan komunikasi, ya, juga kesulitan memahami bahasa isyarat. Ya. Nah, seperti itu dengan diruqyah itu akan ada peningkatan. Ya, akan ada peningkatan
kesungguhan, ya. Peningkatan kesungguhan. Jadi bagaimana cara meruqyahnya seperti ini? Jadi kalau ruqyah untuk autisme itu istimewa ya. Sebenarnya walaupun hampir sama dengan ruqyah yang lain. Cuma kalau kita ruqyahnya kaitannya dengan autisme, mesti yang saya kejar itu bapak atau ibu. Artinya apa? Pada waktu anak itu ada masalah, itu tidak 100% itu kesalahan. Sekali lagi, bisa kita harus koreksi diri, bisa karena orang tuanya. Ya, kalau kita lihat dari kacamata, bisa karena faktor kalau dari musibah, itu bisa karena ujian, teguran, atau adab. Ya. Jadi kita itu tadi memunculkan ketaatan, badan yang diperbaiki, banyak bertobat kepada Allah, kemudian bapak ibunya juga dilibatkan dalam proses ruqyah. Ya. Seperti itu. Supaya apa? Nanti arah ke depan, andai kata itu karena faktor jenazah, si adik dari yang autisme ini, itu tidak akan ada yang autisme lagi. Jadi seperti itu. Jadi fungsinya untuk membatalkan akad-akad yang dulu kita atau mbak kita atau buyut kita yang pernah melakukan ritual dengan mendatangkan jin, pertolongan jin, seperti itu. Jadi kalau kita seperti itu. Jadi caranya bagaimana? Satu, kalau untuk mengetes bahwa itu pada waktu anak itu autis memang ada indikasi kaitannya campur tangan jin, itu bisa kita yang pertama meletakkan tangan. Ya. Jadi kita meletakkan tangan di kepala, ya, di kepala di ubun-ubun sini, ya, di ubun-ubun, atau juga di leher sini. Ya. Atau di kedua lututnya. Pada waktu kita sentuh seperti ini, ya, dengan istighfar dan sebagainya, bisa sholawat, bisa apa. Biasanya kalau itu memang autismenya kaitannya dengan jenazah dan sebagainya, ritual dan sebagainya, nanti akan ada getaran. Jadi akan ada getaran juga denyutan-denyutan seperti itu. Itu kalau kepingin ngetes bahwa apa itu anak kita atau saudara kita, bahwa pada waktu kita pegang itu ada getaran, ya, panas dan sebagainya, itu berarti autismenya cenderung memang ada nuansa yang non-medis, ya. Jadi seperti itu. Kan ada di tangan sekitar badannya seperti ada yang seperti jarum menusuk tangan kita, cekit seperti itu. Ya. Biasanya kadang-kadang ada nuansa muntah, ya, baik ibunya atau anaknya atau salah satu, atau si anak pada waktu kita sentuh seperti ini, ibunya atau bapaknya nanti yang sendawa, yang muntah, yang batuk-batuk seperti itu. Jadi seperti itu. Ya. Jadi imbas orang tua yang melakukan hal seperti ini. Jadi pada waktu anak kita sentuh kepala, lehernya sini, ada bisa batuk, bisa muntah, bisa cendawa. Seperti itu. Nah, ini kapan hari 3 hari yang lalu kita juga nangani yang kita ceritakan tadi, anak umur 18 tahun, pada waktu anaknya selesai tengkuknya, enggaknya, ternyata ibunya yang mual-mual. Terus berikutnya, cara bisa juga ibunya atau bapaknya yang disentuh. Bisa di tengkuk, bisa di kepala, bisa di lutut. Nah, sambil dibacakan yang kita bisa Fatihah, ayat kursi, atau surat Al-Baqarah, awal Al-Baqarah. Nah, nanti ada reaksi seperti itu. Jadi itu seperti itu. Kalau memang kita sudah
kalau anak kita mengalami autis atau keponakan kita. Dan itu banyak dilakukan, ya, artinya sering-sering dilakukan. Supaya apa? Supaya dampak baiknya ngefek ke orang tua, ibu bapaknya, juga ngefek kepada si anak yang mengalami gangguan autisme. Nanti biasanya cenderung lebih tenang, lebih nyaman, tidak terlalu gampang teriak-teriak, itu seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Iya. Barangkali juga ini apa ada teknisnya untuk ini apa di membacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan sebagainya, Ustaz? Oh iya, ya ada. Jadi ada ya itu. Tapi jadi kita misalkan menangani putra kita, saudara kita yang itu, tapi itu memang tidak bisa terlepas dengan orang tuanya, jadi bapak ibunya. Yeah. Jadi jangan sampai ibu itu atau bapak itu hanya nuting ke anak aja. Jadi rupiah sama-sama, bahasanya anaknya atau ibunya, misalkan, mah, sama sebelah sini, ayo si Fulan sebelah sini. Nah, kita rupiah bersama-sama ya, sambil istighfar minta ampun sama Allah. Bagus. Nah, dahsyat sekali ini. Nah, sama-sama coba istighfar minta ampun sama Allah. Nah, terus kita baca ayat-ayat Quran. Ya, sambil coba sediakan di situ resep sama tisu yang sudah dimasukkan ke resep, nanti andai kata asbat, mual atau muntah sudah ada di situ. Nah, jadi situ itu rukyahnya sering gitu. Nah, jadi jangan cuma ibunya saja atau bapaknya saja, enggak, sering-sering begitu. Yang paling enak momen-momen itu sholat atau pas kumpul, ayo sama-sama rukyah bersama-sama, ayo. Nah, istighfar ya, nah, gitu. Oke. Jadi pada waktu itu si suami megang istrinya sama anaknya, sama-sama. Mungkin kalau dari saya atau dari istri, nah, di situ. Kalau dari orang tuanya memang sudah mengakui bahwa memang leluhur-leluhurnya itu memang perilaku ritual, pinter ini, pinter itu, sakti dan sebagainya, dan kolaborasi dengan bangsa saja, ya langsung saja minta tolong sama Allah. Ya Allah, kamu dalam tubuh kami, dalam tubuh istri kami, ya Allah, dalam tubuh anak kami, ya Allah, ada ikatan-ikatan jin-jin nasab, ya Allah, kami mohon, ya Allah, ya, batalkan semua akadnya, putuskan semua ikatannya, ya Allah. Cukuplah Engkau sebagai penolongku, cukuplah Engkau sebagai pelindungku. Kalau ada dampak-dampak buruk yang ada dalam diri kami, dalam diri istri kami, anak-anak kami, ya Allah, keluarkan semua, ya Allah, gangguannya. Nah, seperti itu ya, jadi bahasa Indonesia saja. Nah, terus baca apa? Bisa baca ya ayat kursi, bisa baca awal Al-Baqarah. Ya, kalau cincin nasab bisa baca surat At-Taubah, ya, ayat 1. Yang surat yang tidak boleh baca bismillah itu, yang tidak diawali dengan bismillah. Jadi baca surat At-Taubah ayat 1. Bara'atu minallah wa rasulih ilal ladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallah wa rasulih. Ya, Allah dan Rasulnya berlepas diri ilal ladzina ahadtu minal musyrikin, dengan orang-orang yang dulu pernah mengadakan dengan unsur kesyirikan, sambil diingat, ya Allah, kalau mbak kami, leluhur kami ada yang melakukan seperti itu, ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah, ampuni kesalahannya, ya Allah, terima amal baiknya, ya Allah. Kalau benar-benar sudah wafat, ya Allah, ya ampun, jadikanlah alam barzahnya di taman-taman surga. Jadi kita banyak doakan orang tua kita, mbak kita juga. Mungkin kalau ada kesalahan itu lebih mudah. Itu dalam rangka apa? Untuk membatalkan. Ya. Terus bisa dibacakan surat Al-Fat ayat 1. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbik
taqaddumika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza والذي جعل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Ayat 1-5 seperti itu. Juga bisa kita bacakan ini ayat-ayat pembatal itu biasanya kita bacakan surat Al-Anfal insyaallah ayat 26-27. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Berapa kali diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Nah, nanti kalau di ayahnya, di ibunya, di anaknya, ya, itu ada gangguan, insya Allah Allah keluarkan lah. Bisa lewat keringat, bisa pusing, bisa kepingin senyawa, ya. Bisa maaf, langsung saya kepingin nipis, ya. Bisa seperti itu. Jadi ruqyah itu indikasi jin keluar itu bisa macam-macam. Malah kemarin saya tangani orang dari daerah Batu. Jadi kita tangani ya, karena dari bapak ibunya itu insya Allah punya banyak pusaka. Guru-gurunya termasuk tokoh-tokoh di tempat tersebut. Pada waktu kita ruqyah kita pegang tengkuknya langsung ini, Ustaz saya mau ke belakang. Nah, kok lama sekali saya tanya, apa Mbak yang dirasakan? Saya tadi maaf, BAB lama sekali. Alhamdulillah. Jadi seperti itu. Jadi ruqyahnya nyantai saja. Gimana Ustaz kesurupan nanti? Tidak. Asal dimunculkan bahwa di hadapan Allah. Banyak istighfar. Banyak istighfar. Insya Allah tidak sampai kesurupan. Banyak istighfar. Jadi seperti itu, ruqyahnya cenderung nyaman. Kalau gimana kalau bapaknya sudah cerai ya saja, atau ibunya yang sudah terpisah ya bapaknya sama anaknya seperti itu. Syukur-syukur kalau ada mbahnya yang masih yang pelaku keluarga itu cepat. Wallahu a'lam. Iya. Jadi metode pengobatannya memang tidak terlepas dengan ya ayat-ayat Al-Qur'an Ustaz ya. Iya. Apakah metode ini juga sama ya digunakan pada penderita yang sudah dewasa? Ini bagaimana Ustaz? Ya. Kalau anak-anak kan orang tua yang membacakan dan sebagainya. Kalau ini penderitanya sudah dewasa ini gimana Ustaz penanganannya? Ya tetap. Jadi misalkan dewasanya 20, 25 atau umur 25, tapi masih ada ibu bapaknya yang bagus, ibu sama bapaknya juga dilibatkan. Kecuali kalau ibu bapaknya sudah tidak ada. Dan seperti ini memang tidak cukup seperti itu. Jadi benda-benda yang kuasa magis yang masih ada di rumahnya, peninggalan para leluhurnya yang dianggap bernuansa magis seperti itu ya harus dihilangkan, harus dibuang. Ya, kalau enggak nanti dampaknya efek kesembuhan itu kecil. Saya ada pengalaman itu ada seorang terapis dia biasa bekam, biasa mengobati orang. Jadi dengan pengobatan medis juga. Kemudian anaknya itu jadi sangat terlambat sekali kalau ngomong. Ya, seharusnya secara umur dia sudah kosakatanya itu sudah banyak,
lagi dia susah ngomong, susah sekali. Jadi dia karena tidak paham ruqyah, ya ditangani secara medis saja. Tapi hasilnya tidak terlalu banyak. Setelah kita tanya, maaf dinasnya Pak atau Ibu ada yang punya benda-benda pusaka ini, ternyata benar dari jalur bapaknya itu hukumnya itu punya pusaka-pusaka yang banyak. Dan pada waktu diingatkan tentang pusaka itu, dia memang susah sekali dan sangat menolak. Nah, seperti itu tidak paham memang pada waktu kita diagnosis dan fakta di lapangan seperti itu. Dan kasus seperti itu banyak sekali. Dia merugikannya, dia kata dia itu sudah dewasa, sama. Jadi anaknya juga dipegang, ditengkuk, di pundak, atau di kepalanya, atau di leher sini. Ya. Nah, kemudian kalau ada ayat, ini juga disebutkan masyarakat. Jadi itu nanti dampaknya kan lebih besar dibanding kalau hanya anaknya saja yang dirugikan seperti itu. Wallah. Ya, jadi anak penderita autis ini kan sepertinya kan memang punya dunia sendiri, ya. Punya dalam pikiran mereka punya punya pemikiran sendiri-sendiri, sehingga cenderung kan diam, susah diajak bicara tadi itu. Ya. Nah ini untuk melatih anak penderita autis ini, ya, melatih penderita autis untuk supaya bisa fokus diajak bicara itu seperti apa, Ustaz? Ya, ini bisa dirugikan juga ya. Jadi rugiannya itu ada yang model, maaf, kalau itu gangguannya kaitannya dengan apa? Sulit bicara, jadi tangan, jadi jari bisa dimasukkan. Ya, bisa baca ayat Quran. Misalnya baca وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Surah Al-Isra. Jadi dimasukkan lidahnya. Atau bisa dibacakan juga surat Yasin ayat 9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Jadi seperti itu. Jadi kalau itu kaitannya dengan lidahnya. Kalau dengan tangannya ya sering dimaksudkan ada tangannya maaf agak cekot atau apa seperti itu. Jadi itu terus. Nah, sambil seperti itu kalau itu apa atau itu sambil merugi mandiri juga. Ya Allah, kalau di dalam itu bukan ada gangguan yang mempengaruhi perkembangan anak saya, ya Allah, keluarkan semua gangguan. Nah, ya, jadi seperti itu. Jadi di mana autis itu paling dominan, dipegang, disentuh, seperti itu. Nah, kalau menggunakan medis, menggunakan herbal yang mungkin sering istiqomahkan minum madu, ya, atau minum air bidara 7 atau 14 seperti itu, ya, supaya Allah menyembuhkan. Kalau Allah belum berkenan menyembuhkan 100%, paling tidak tema-tema gangguannya itu berkurang dan mudah dikendalikan. Terus juga terutama banyak ajari membaca ayat-ayat Quran atau hafalan. Ya, karena banyak ada kasus yang kita mungkin kalau lihat di lomba hafal Quran itu ternyata ada anak yang autis seperti itu, subhanallah, tetapi dia bisa menghafalkan Quran 30 juz, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Jadi ternyata Quran itu mukjizat. Jadi bisa dihafal oleh orang yang autis sekalipun. Seperti itu. Wallahu a'lam. Iya. Jadi untuk penderita autisme, ya, anak-anak autis ini pada dasarnya insya Allah masih bisa disembuhkan, Ustaz, ya.
Terbukti beberapa penderita autisme, terutama anak-anak itu ketika memang ditelateni terutama oleh kedua orang tuanya, itu ternyata juga mampu ya menghafalkan sampai 30 juz Al-Qur'an. Ini pernah saya lihat juga di acara ini di stasiun televisi yang Hafiz Quran itu, ternyata juga pesertanya itu ya ada beberapa anak yang autisme ataupun divonis oleh dokter atau dunia medis itu tidak bisa apa-apa karena ada gangguan di otak, di saraf. Ternyata ketika diterapi dengan hampir mirip dengan ruqyah, Ustaz, diterapi dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an secara rutin dan telaten, ternyata anak-anak ini bisa mampu bahkan lebih anak-anak yang normal, Nah, itu kan memang luar biasa, Subhanallah, mukjizat ya, benar-benar mukjizat Al-Qur'an itu benar-benar seperti itu. Nah, kemudian ini, Ustaz, sekarang ini kan penderita-penderita autisme itu kan sepertinya kan banyak sekali bermunculan. Ini kan jarang ditemui pada saat-saat yang dahulu, zaman-zaman dahulu kan jarang ada penderita-penderita autisme. Nah, ini kira-kira faktor apa, Ustaz, ya? Sekarang ini kok semakin banyak penderita autisme. Nah, mungkin juga bagaimana kita mencegah kiat-kiat apa yang bisa kita lakukan agar autisme ini tidak semakin meningkat. Nah, ini barangkali ini juga untuk pemirsa yang belum menikah ya, barangkali untuk mencegah hal itu ya, untuk supaya menghindari anak kita autisme, ini perlu juga pengetahuan mengenai gejala-gejala autisme dan kiat-kiat apa supaya kita bisa mencegah anak autisme itu. Itu seperti apa, Ustaz? Jadi kita yang jelas sebagai Muslim harus hidup, kita biasakan bahwa sedini mungkin hidup secara Islam. Remaja yang Islam sampai rumah tangga akan sampai mati secara Islam. Pada waktu orang itu melakukan hidup itu secara Islam, itu Allah akan menjaga kita, Jadi makanya apa itu kata Nabi Ibrahim, wa idza maritu fa huwa yashfi. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Jadi ini untuk adik-adik remaja putra putri yang ke arah nikah. Jadi seperti itu. Jadi bahwa perilaku yang mengundang kesyirikan, perilaku yang mengundang jin-jin itu rawan kepada dirinya dan juga anak-anaknya. Jadi seperti itu. Makanya pada waktu si bapak si ibu itu perilakunya Islami bagus, ya, pada waktu mati pada rumah tangganya itu rukun, sakinah mawaddah warahmah. Terus ibu juga pada waktu hamil juga secara psikologi bahagia, tenang, bersyukur. Seperti itu mempengaruhi janin. Nah, kalau pertanyaannya sekarang kok muara gitu ya, mungkin satu jumlah penduduk mungkin lebih besar, terus bisa diakses sehingga berita-berita itu cepat diketahui. Nah, kalau dulu di zaman Nabi atau sudah ada juga, cuma nggak sebanyak sekarang. Nah, kalau seperti itu kan bisa tadi kita terangkan sejak awal, itu bisa karena faktor non-medis dan faktor medis. Yang medis tadi ya tadi mungkin perilaku ibu, cara mengkonsumsi makanan minuman yang baik, misalkan tidak minum alkohol dan sebagainya, terus tidak mengkonsumsi suplemen yang rawan kepada kesehatan dan sebagainya, itu kan juga penting.
Jadi itu perlu dijaga juga di samping itu tadi perilaku tadi. Permasalahannya bagaimana kalau itu sudah terjadi. Kalau sudah terjadi ya kita rukyahnya. Jadi kita rukyah bersama-sama, Bapak Ibunya rukyah dan juga bersama anaknya. Jadi seperti itu, makanya untuk apa itu para remaja, ya, untuk yang mau nikah itu juga seperti itu yang bagus. Maka andai kata dia itu memang ada indikasi ada janji nasab, itu yang bagus sebelum nikah diusahakan untuk rukyah dulu. Kenapa? Untuk membatalkan ikatan-ikatan janji nasab yang ada dalam diri bapaknya atau ibunya. Supaya apa nanti? Supaya nanti pada waktu pernikahan itu benar-benar lebih mantap. Ya. Karena kita sering di lapangan itu ada seorang yang mau menikah kurang berapa bulan. Kenapa menikah? Ustaz supaya nanti lebih bersih karena saya tidak tahu dalam diri kami mungkin ada ritual-ritual tertentu dari diri saya sendiri atau keluarga kami sehingga nanti pada waktu nikah, setelah nikah itu benar-benar lebih bersih seperti itu. Nah itu memang penting. Jadi sebenarnya jawabannya yaitu tadi perilaku kehidupan yang memang banyak menentang baik dalam pikir, pola makan, ya. Itu juga mungkin ada perilaku yang berkaitannya dengan ritual-ritual tertentu yang di situ ada kolaborasi dengan bangsa. Saya kira begitu. Ya. Nah ini terkait dengan ritual-ritual ini menarik Ustaz ya. Jadi memang tadi disampaikan ya. Jadi ketika si orang tua ini ya dulunya itu melakukan perjanjian ya, perjanjian dengan bangsa jin itu kan tadi disampaikan kan pasti akan dipenuhi dengan syarat gitu ya, dengan syarat-syarat tertentu. Nah, barangkali salah satunya itu ya tumbal dari si anak mungkin Ustaz. Jadi ada perjanjian. Kalau saya pernah dengar juga, jadi jin ini juga minta nanti anaknya jadi tumbal. Sehingga ketika lahir itu ya salah satunya itu anak mengalami kecacatan seperti itu. Dan itu pernah juga saya lihat itu ya di satu daerah tertentu ya, di daerah saya juga itu ketika saya tanya kenapa kok anak-anaknya itu seperti itu. Nah ini yang menarik itu jawaban dari sekitar masyarakat saya ya seperti itu Ustaz, mirip lah. Dia melakukan pesugihan, ya dia minta yang lain-lain gitu loh. Seperti itu. Yang akhirnya yang dikorbankan itu anaknya. Nah itu memang seperti itu Ustaz. Oke. Seperti itu. Makanya kita banyak membaca itu mempelajari tentang surat Al-Jin ayat 6 itu. Wa annam kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ya. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari bangsa jin. Tetapi jin itu tidak membawa kebaikan, justru mereka memberi kesesatan. Jadi sesat di sini bukan hanya kesesatan, juga berdampak buruk. Biasanya kalau seperti ini wanita-wanita yang hamil itu biasanya cenderung pada waktu hamil itu kadang-kadang bayinya muncul kemudian final lagi, kemudian tetap muncul lagi. Ini dikasih orang-orang yang biasanya ada gangguan di anaknya. Terus biasanya sering mimpi-mimpi buruk, mimpi-mimpi orang asing, makhluk-makhluk asing yang mengerikan, apalagi sampai bantu-bantu persalinan, terus kemudian muncul lagi. Jadi seperti itu. Jadi indikasi orang-orang wanita yang pada waktu hamil mimpi yang nggak bagus itu tadi kadang-kadang
kadang bisa berdampak buruk kepada anak-anak. Maka sekali lagi untuk kita semuanya, untuk saudara kita semuanya, kalau pada waktu hamil itu ketaatannya harus ya super ditingkatkan, walaupun tidak hanya hamil saja, jadi pada waktu proses ta'arufnya, proses mencari jodohnya juga yang bagus. Yang bagus nanti kata kalau pasangan kita di keluarganya cenderung semuanya pergi ke orang-orang pintar, ke paranormal, ya kita hindari. Jadi jangan cari orang-orang yang lebih soleh. Walaupun mungkin dari kita ada niatan, ya mungkin nanti kita dakwah. Ya kalau bisa dakwah, ya kalau tidak. Jadi seperti itu. Jadi sejak awal proses mau pernikahan, ya, kita jaga. Ya. Kita tauhid kita sehingga nanti kita akan diberi keturunan Allah yang soleh. Tetapi juga bagi suami istri yang masih baru juga tidak boleh apa itu terkena paham baratnya, yang apa itu yang frigid, yang mau nikah tapi tidak mau punya anak dengan dalih takut kalau ini takut ini, tidak usah. Itu namanya berlebihan. Yang berlebihan. Insyaallah. Itu saya kira jadi bisa kita sampaikan. Nanti pertanyaan lagi walau. Ya, sahabat hidup berkah channel yang dirahmati Allah SWT. Jadi itu tadi ya kiat-kiat bagi terutama khususnya yang ini pemirsa channel hidup berkah yang belum menikah dan mungkin mau masuk ke jenjang pernikahan. Ini sudah ada tips dari Ustadz Lukman ya, yang disampaikan tadi harus harus berperilaku yang baik ya, harus taat hukum syara dan sebagainya. Intinya ya ikuti syariat lah seperti itu. Kalau dalam Islam ya Ustadz ya, kalau dalam Islam ini hukumnya itu seperti apa, Ustaz? Hukum dari anak-anak penderita autisme ini, hukum dari kacamata Islam, hukum Islam anak-anak yang penderita autisme ini. Kadang kan mereka juga sudah balik juga kan kadang, cuman ya seperti itulah dari sisi perilaku, pemikiran. Nah, ini seperti apa, Ustaz? Dari sisi hukum Islamnya. Jadi dari segi hukum Islam, jadi Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani pada seseorang di luar kemampuan. Makanya tetap berlaku bila orang itu majnun, maka dia tidak terkena kontak. Artinya dia tidak ada tuntutan. Tetapi kalau masih dia itu secara fisik bisa sholat, bisa berpuasa, walaupun mungkin kadang sholatnya berat, kadang lupa, seperti itu tetap diwajibkan. Tapi sekali lagi bahwa Allah itu Rahman Rahim. Bila anak itu diajak untuk sholat, untuk beribadah, itu kemampuannya sampai seperti itu, yaitu memang hadapan Allah tetap tidak dihukumi sebagaimana orang-orang yang memang benar-benar sehat walafiat seperti itu. Walaupun memang ada juga, kita pernah lihat di YouTube, itu Masya Allah ya, jadi mereka itu yang memang berkebutuhan khusus itu ada tayangan-tayangan sampai saat itu. Jadi kalau ditonton itu memunculkan syukur kita. Jadi orang yang susah berjalan, bahkan jalannya sepoyongan, kakinya ditengkuk, terus tangannya, Masya Allah susah dibayangkan, itu masih bisa sholat, ya, masih bisa sholat. Bahkan mereka yang kakinya cuma satu, tangannya cuma satu, atau kakinya satu, ya, tapi masih bisa sholat. Yang jelas bahwa Allah itu tidak akan membebani orang itu di luar kemampuan. Jadi kalau dia itu mukallaf, dalam arti memang sehat lahir batinnya, fisiknya sehat, jadi kata secara hukum ya dia dibebani seperti puasa, sholat. Tapi kalau kemampuannya
sampai segitu ya segitu saja, dia tidak ada tuntutan seperti itu. Sebagaimana orang yang sehat jasmani dan rohani. Dan seperti itu jamaah rahmatullah bagi ibu atau bapaknya yang mendapatkan anak-anaknya seperti itu, masya Allah, itu ujian besar. Dan kalau dia itu sabar, kalau dia itu ridho, masya Allah, pahalanya sangat besar. Walaupun dia juga tetap istighfar, di hadapan Allah itu pahalanya masya Allah. Karena kita sering didatangi pasien-pasien autis. Saya pada waktu melihat itu, saya bersyukur campur sedih. Bersyukurnya ya Allah, anak saya, keluarga saya, alhamdulillah tidak ada yang seperti itu. Tapi sedihnya ya seperti itu ya Allah. Betapa ibu bapaknya itu betapa sabarnya. Betapa sabarnya. Jadi kayaknya ibunya itu di dalam kehidupan itu sekian persen itu waktunya habis digunakan untuk perhatian si kecil. Mulai dari menyuap ini, mulai dari mendidik, belajar jalan, belajar bersosialisasi. Masya Allah. Makanya bagi saudara-saudara dan seperti itu tetap dijaga kesabarannya, dijaga keridhoannya kepada Allah, karena itu adalah tabungan akhirat. Itu tabungan akhirat seperti itu. Allah. Okay. Jadi luar biasa nggih orang tua yang memiliki kebetulan nggih. Kebetulan memiliki anak yang menderita autisme ya. Jadi memang terus terang juga mungkin kalau ke saya ya belum tentu sanggup seperti itu nggih. Makanya memang bersyukur nggih, bersyukur alhamdulillah kan putra putri kita dalam kondisi yang sehat, kondisi yang normal. Seperti itu. Sahabat Hidup Berkah channel yang dirahmati Allah, sebenarnya kita sudah sampai pada penghujung acara nggih Ustaz. Sebelum kita akhiri, monggo Ustaz Lukman untuk menyampaikan pesan ataupun kesimpulan dan sekaligus doa penutup. Monggo Ustaz. Sahabat Hidup Berkah channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa. Jadi kesimpulannya bahwa autisme itu adalah ada yang karena medis, ada yang non medis. Tapi alasan apapun bagi orang tua ya, yang mendapati anaknya autisme, tetap dijaga kesabarannya, tetap dijaga keridhoannya kepada Allah, karena itu adalah tabungan di akhirat. Tapi pada waktu itu bapak sikapnya dengan sikap baik, ya cenderung lebih lebih sabar, itu pun akan dilalui dengan baik. Tapi agama Islam adalah agama solusi. Jadi pada waktu orang itu ada agama seperti itu, tetap ada solusi itu. Di samping diobati secara medis juga diruqyah. Dengan harapan gangguannya akan berkurang, secara psikologi ibunya tenang, bapaknya tenang, sehingga anak itu walaupun dalam keadaan autis masih bisa berinteraksi, ya, bisa menjalani kehidupan sehari-hari, bisa adaptasi seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi untuk kita semuanya, kita hidup secara Islami, hindari jauh dari hal-hal yang kaitannya akan menyengsarakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Jauhi dari hal-hal yang keinginan untuk memperkaya diri, untuk lebih hebat, untuk ini dan itu, dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dampaknya adalah dosa besar. Sampai itu bukan hanya dosa besar, tapi dampak buruknya bisa mengenai kita, bahkan mengenai anak cucu kita yang tidak tahu. Saya kira seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya diri dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak-anak dan keturunan yang ada gangguan seperti itu. Dan untuk saudara-saudara kita yang mendapatkan anaknya, saudaranya malah seperti itu, tetap
tetap jangan bosan-bosan untuk senantiasa rukyah mandiri, dan seperti itu insya Allah akan memberikan kebaikan dan kebaikan. Sekira itu apa yang dapat kita sampaikan. Kalau ada benar semuanya dari Allah semata, kalau ada salah dan kurangnya 100% dari kami sendiri. Mudah-mudahan Allah menunjukkan. Kita tutup dengan doa dan harapan kita senantiasa kebaikan dari Allah, kesabaran ketabahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah dalam keimanan dan ikhlas sampai akhir hayat kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tahmilna ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم رب الناس اذهب بأس اشفه علينا أنت الشافي يا الله لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hidup Berkah Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah demikian tadi pembahasan kita ya pada malam hari ini yang mengangkat tema penyebab autisme menurut kacamata ruqyah. Semoga ya pembahasan kita kali ini menambah wawasan dan ilmu bagi kita semua. Seperti biasa jangan lupa ya like, share dan subscribe. Serta jangan lupa hidupkan notifikasinya supaya sahabat-sahabat Hidup Berkah Channel senantiasa memperoleh informasi dari channel ini. Juga untuk saran dan pertanyaan bisa disampaikan lewat WA Group ataupun di channel ini. Sahabat Hidup Berkah Channel, terima kasih atas waktunya, atas partisipasinya dan kebersamaannya pada malam hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi pada hari dan waktu yang sama ya, pada channel yang sama. Saya dan segenap kru Hidup Berkah Channel pada malam hari ini mohon undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير.